Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, anak-anak kelas 2 semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badannya sehat, semangat, dan juga rajin belajar serta rajin membantu orang tua. Jumpa lagi bersama Pak Ardi. Kalian semuanya tentunya sudah siap dengan bukunya, sudah siap dengan alat tulisnya untuk memulai belajar bersama. Kali ini kita semua akan belajar bareng-bareng tentang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Nah, materi kali ini kita akan mengupas tentang apa ya? Tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Tentunya masih ingat kan bunyi dari sila pertama Pancasila? Ayo, gimana bunyi sila pertama Pancasila? Sila pertama dari Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terus gimana sih contoh pengamalan sila pertama saat kita sedang berada di rumah? Ketuhanan yang Maha Esa. Cara mengamalkannya gimana? Yang pertama contohnya adalah saat kita makan bareng dengan ayah, dengan ibu, dengan adik. Kita tentunya adalah mengawali makannya dengan membaca berdoa, dengan membaca doa. Kita berdoa sebelum dan sesudah makan. Itu salah satu contoh dari mengamalkan sila pertama dari Pancasila. Selain itu, sebagai umat Islam, kita tentunya wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Itu sebagai kewajiban kita. Jadi melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan merupakan contoh pengamalan sila pertama dari Pancasila. Yang ketiga, jangan lupa supaya mimpinya baik-baik, tidak mimpi digigit ular, tidak mimpi ditemui hantu. Sebelum tidur kita semua harus berdoa. Berdoa sebelum dan sesudah tidur juga merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh bentuk pengamalan sila pertama yang nomor satu adalah berdoa sebelum makan. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah tidur. Terus kita lanjut sila yang kedua. Gimana bunyi sila kedua? Siapa yang ingat sila kedua? Bunyinya apa? Oh ya, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil yang beradab. Contohnya gimana itu pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Ada yang tahu? Oh ya, yang pertama contohnya adalah kita ketika bermain bersama dengan saudara, dengan kakak, bermain dengan adik, harus bermain dengan rukun. Bermain bersama dengan saudara atau teman harus dengan rukun. Bermain dengan rukun merupakan pengamalan sila kedua. Selain itu juga ketika seorang kakak membantu menyelesaikan atau membantu mengerjakan soal, adiknya ceritanya itu adiknya masih kelas 2 SD. Kelas 2 SD belum bisa penjumlahan, belum bisa pengurangan.
Nah, kakaknya datang. Gimana, Dik? Ini Kak, adik belum bisa. Gimana caranya menjumlahkan? Gimana caranya mengurangkan? Ini angkanya gimana? Nah, kakaknya itu datang membantu. Nah, jadi membantu adik yang kesulitan belajar juga termasuk pengamalan sila kedua. Ini yang paling penting juga, yang nomor 3. Saat kalian semuanya mau berangkat sekolah, sebagai anak yang berbakti, sebagai anak yang punya adab, adil dan beradab, tentunya adalah kita berpamitan, bersalaman, cium tangan ayah, cium tangan ibu. Nah, berpamitan ketika berangkat ke sekolah juga merupakan apa? Merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Sudah dapat 3 contoh dari pengamalan sila kedua. Yang pertama apa tadi? Bermain dengan saudaranya rukun saat bermain dengan saudara. Yang kedua, membantu adik yang kesulitan belajar. Yang ketiga, berpamitan ketika berangkat ke sekolah. Itu merupakan contoh pengamalan sila kedua. Terus ketiga, sila ketiga Pancasila. Gimana bunyinya? Yo, gimana bunyinya? Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Kita ketika sedang berada di rumah kita harus bersatu. Contoh sikap, contoh perbuatan, contoh perilaku yang menunjukkan sikap persatuan ketika berada di rumah itu yang seperti apa? Ayo, yang seperti apa? Contohnya yang pertama, kita semuanya ketika liburan atau ketika hari Minggu biasanya membersihkan rumah bersama-sama, gotong royong membersihkan rumah. Itu juga merupakan contoh pengamalan sila ketiga. Yang kedua, sebagai orang yang tinggal di kota Jogja, kita harus suka nonton tarian-tarian daerah. Nah, menonton atau menyaksikan pertunjukan tari daerah juga merupakan contoh perilaku pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Gimana semuanya? Semoga dengan video ini kalian semua bisa paham dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Semangat belajar dan jangan lupa tetap berbakti kepada kedua orang tua. Dari Pak Ardi cukup sekian. Pak Ardi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.